Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal mewawancarain salah seorang wirausaha usaha mie ayam ya. Mie ayam itu namanya. Jadi nanti kita bakal wawancarain pemiliknya mengenai ada beberapa hal. Nanti teman-teman bisa nonton aja terus sampai videonya habis. Oh iya, sebelum itu kita bakal perkenalan dulu. Nama saya Elvira Rahma Sterani. Nama saya Siti Nur Kahalisah. Nama saya Nur Aulia Agustin. Nama saya Rintan Syafa Amelia. Nah, setelah ini kita bakal mewawancara pemilik dari restoran atau rumah makan mie ayam ini. Mengapa Ibu berkeinginan untuk memulai usaha mie ayam ini? Kalau berkeinginan sih itu ya namanya kita jiwanya udah ada jiwa wirausaha. Pengennya kalau ngomongin keinginan sih sebetulnya keinginannya banyak keinginannya. Cuman kalau ibu lebih seneng wirausaha karena yang namanya kita ibu rumah tangga tapi bisa ngurus rumah tapi tetap harus bisa dapat penghasilan. Jadi makanya kenapa ibu lebih memilih untuk berwirausaha dibanding kerja, dalam arti kerja di luar itu kan di lapangan ataupun kerja dimanapun terikat, jadi ibu tuh waktunya lebih banyak di luar. Tapi kalau wirausaha walaupun kita sesibuk-sibuknya tapi tetap kalau wirausaha itu kan kita yang punya kendali, kita yang punya waktu, bisa ngatur sendiri. Kalau beda orang bekerja itu kita diatur, jadi kita tidak bisa mengatur usaha waktu untuk keluarga gitu. Apakah Ibu mempunyai passion atau minat dalam usaha yang sedang dijalankan? Fashion ibu sebetulnya di bidang kecantikan, salon sebetulnya, makanya ibu usahanya salon di sebelah. Nah tapi usaha kuliner ini dirintis awal 2017. Dan jadi kebetulan mungkin juga iseng-iseng tapi berhadiah ternyata menghasilkan, jadi ya lanjutlah diambil dua-duanya begitu. Karena itu kan tetap di rumah juga intinya. Fashion ibu sebetulnya di salon. Tapi kalau kuliner juga itu dibilang fashion nggak juga, tapi hobi suka makan kuliner, jadi ya nggak ada salahnya ditekunin juga saja begitu. Iya. Karena sekarang kan usaha itu yang lagi ngetren, lagi viral tuh kan sekarang kuliner ya kan. Yang ibaratnya yang intinya kebutuhan pokok orang itu kan dari segi makanan. Kebetulan kalau kondisi saat seperti ini lagi krisis, itu kebutuhan seperti kayak salon kecantikan itu kan kebutuhan sekunder ataupun tersier. Jadi sekarang itu lebih banyak orang mempersatukan itu makanan. Jadi ibu nggak ada salahnya coba juga di kuliner, tapi salon tetap jalan karena ibu memang fashionnya tadinya di salon gitu. Tapi kebetulan kita coba-coba di makanan jalan, banyak yang minat, alhamdulillah mungkin cocok dengan harga dan rasa, ya udah dilanjutkan. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah mempunyai pengalaman pada usaha sejenis? Pengalaman sih sebetulnya kalau ngomongin pengalaman nggak ada, cuman dulu ibu pernah kerja salon itu ikut orang, jadi ada sedikit banyak pengalaman. Pernah kerja di orang dulu, tapi tetap dulu ibu kursus juga, kursus di Jawa itu ibu kursus salon di sini. Nah tapi buka salon nggak langsung buka salon, ya biasa kerja di orang dulu, jadi kita udah ada pengalaman tuh karena kerja di orang sebagai karyawan. Dan pastikan ada gambaran, oh kalau buka salon tuh seperti itu, modalnya tuh sekitar seberapa. Jadinya begitu ibu udah ada pengalaman dan ibaratnya itu persiapan secara finansial, udah ada uang tabungan, oh bukalah salon kecil-kecilan dulu gitu. Jadilah buka salon. Jadi pengalaman itu didapat memang tadinya kerja dulu, setelah kursus itu kerja dulu di salon orang, nggak langsung buka salon begitu. Ya bisa juga dibilang pengalaman tuh didapat dari kerja dulu gitu. Jadi ada gambaran lah kalau buka salon itu gambarannya seperti apa, modalnya itu sekitar perkisaran berapa, itu tahunya dari situ. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Masih banyak. Ya boleh, santai saja.
Apakah Ibu pernah menguasai pembuatan produk atau pelayanan usaha pada jasa tersebut? Ya, bisa dibilang pernah. Kalau ibarat kita ini ngomongin di bidang kecantikan dulu ya, salon itu menguasai produk, membuat produk. Contoh buat extension rambut itu ibu rambutnya bikin sendiri. Bikin jadi limbah rambut orang yang nggak dipakai. Kayak orang motong rambutnya panjang dibuang kan itu limbah ya. Kita manfaatkan, kita kasih lem khusus untuk rambut, bukan lem apa ya, memang khusus untuk rambut, dan kita coba bikin, dan memang dibandingin dengan online harganya lebih untung kita bikin sendiri produk itu. Ditambah lagi kalau pakai rambut asli orang itu rambutnya lebih bagus, lebih mahal karena dia bisa di blow, bisa dicatok, bisa diwarna, bisa dikeriting curly, dikasih obat keriting pun bisa. Beda sama obat kita beli rambut extension itu sintetis, karena kalau sintetis itu plastik jadi nggak tahan kena panas, mau dicatok curly nggak bisa, gampang kusut, dicat juga susah masuknya karena itu kan sintetis, bukan rambut manusia asli. Kalau rambut orang asli itu kelebihannya di situ, dan kebetulan kita bikinlah sendiri begitu. Itu di bidang kecantikan ya. Kalau di bidang kuliner, ibu bikin mie sendiri tadinya. Awal pembukaan itu bikin mie sendiri, dari tepung, dari terigu, dari telur, sampai bahan tetek bengainya. Mesinnya juga ada tadinya di dapur. Karena dapur itu mengalami pelebaran, dipakailah buat lesehan. Akhirnya mesin itu ditaruhlah di bawah tangga. Jadi sekarang kita pesen ke home industry. Kebetulan teman saya yang bukan bikin mie, tapi bisa bikin mie juga bisa saya. Terus apa lagi? Apakah Ibu tahu berapa banyak jumlah uang yang diperlukan untuk memulai usaha ini? Kalau ngomongin jumlah itu relatif ya, kita mau bikin kecil bisa, mau besar bisa, tapi memang semua usaha itu dari kecil dulu. Dulu kalau mie ayam itu, dulu ya, pembukaan mie ayam itu tahun 2017 itu nggak nyampe 10 juta. Nggak nyampe. Karena kan kita ngomongin modal itu pertama, yang besar pertama itu kan modal awal. Kayak kalau dari segi meja, persiapan gerobak mungkin 10 juta. Tapi kalau ngomongin sama sewa rukonya, ya berkisaran 30 juta. 30 juta, karena yang mahal itu sewa rukonya. Tapi kalau sudah berjalan, modal itu murah. Ibaratnya 500 pun udah jadi. Tinggal beli ayam, beli mie, udah. Bahkan kalau perincian, mie itu dulu cuma 12.000 per kilonya. Terus naik jadi 15.000, naik 17, dan sekarang mencapai harga 21.000 per kilonya. Ya itu dari bahan. Kalau kita jualan mie nih, misalkan 2 hari ini 2 kilo. Nah bahan minyak cuma 21.000 kali 2, 42. Nah ayamnya itu paling 1 kilo nggak habis, karena ayam 1 kilo itu bisa buat mie 2,5 kilo. Oh gitu. Ya jadi keuntungannya itu sebetulnya ini ya bagi-bagi rahasia, keuntungannya ya emang kuliner itu 60%, keuntungannya modal 60%. Tapi kalau kita mau ngomongin rasa yang enak, itu pasti dihasilkan dari bahan-bahan yang premium. Tentu kalau bahan-bahannya premium, otomatis dibalik, bisa modalnya itu 60%, keuntungan cuma 40%. Tapi minimalnya kalau lagi barang nggak naik tinggi seperti kayak begini, mau lebaran kan emang apa-apa naik ya, 50-50. 50% modal, 50% keuntungan. Itu kuliner itu memang rata-rata pasti seperti itu. Iya. Terus apalagi yang mau ditanya? Lalu selanjutnya, berapa banyak kebutuhan modal yang Ibu perlukan? Modalnya? Iya. Modal untuk usaha mie ayam apa salon? Mie ayam. Mie ayam. Fokus ke Kalau kuliner. kuliner ini modal untuk jualan aja kan, bukan modal untuk dari semuanya pembukaannya, atau modal udah berjalan begini? Mau yang mana? Yang jualan aja nih, kan sifatnya lebih rutin ya. Oh iya, kalau sifatnya rutin tuh sebetulnya, contoh nih, kalau ibu ini kita bikin lah ya, hari biasa ya. Kita kalau dari seluruh cabang ada sekitar 4 cabang itu, mie itu sehari paling 30 kilo. Nah 30 kilo dibagi 4 cabang, jadi per cabang itu tinggal dibagi aja 4 cabang. Itu harga modalnya. Terus mie, kalau ayam saya sehari itu 15-20 kilo, itu dibagi 4 cabang. Dan harga mie per kilonya tadi 21.000.
Nah kalau kita misalkan 30, tinggal dikali 30 kali 21.000. Sekitaran 30 kali 600-an Nah, 600 ribuan. kalau itu mau ditulis boleh ditulis, dihitung kisi-kisinya, karena kan saya hanya menjabarkan saja. Kalau ayam itu sekarang mencapai harga 41, 42, kebetulan lagi naik. Kalau lagi murah ayam itu cuma 38, 39 itu yang dada pilet. Jadi yang supernya dada pilet tanpa kulit, tanpa lemak. Jadi kalau saya jaga kualitas ya, dari makanan, dari minyaknya, dari semua. Jadi harus yang premium punya, karena supaya menghasilkan rasa yang enak. Karena rasa enak itu pasti bahannya mahal. Nggak mungkin enak itu bahannya saus yang murah, ayam yang asal-asalan dipotong ada sayap pada leher kepala, itu pasti hasilnya nggak enak. Ya, jadi kalau memang kita hasil dari harganya yang premium, sedangkan kita jual ini harga yang merakyat, harga mie ayam sejuta umat 10.000, tidak sesuai dengan harga pasaran sekarang itu kan udah 13, 12, bahkan kalau kayak mie ayam yang udah punya nama kan udah seperporsi polosnya aja udah 14 sampai 15. Tambah goceng dapat 2 porsi kalau di tempat sini. Tapi kita tetap jaga kualitas. Kenapa? Kita mengandalkan kuantitinya, jumlahnya yang lebih banyak itu supaya kan sama aja nanti keuntungannya lebih banyak lagi. Ngerti nggak? Kita jual harga murah, bahannya mahal-mahal, otomatis mengurangi keuntungan, karena kita yang beli ini bahannya yang bagus-bagus dengan harga yang murah, otomatis kan keuntungannya tipis. Tapi kalau tipis dikali berapa ratus porsi akan banyak juga. Nah, kita kalau politik orang bisnis itu seperti itu. Makanya kita bisa bertahankan rasa itu harus dari bahan yang berkualitas juga, supaya rasanya pasti enak. Kalau mencakup masalah lingkungan, strategis, penataan ruangan, itu sudah otomatis, itu udah syarat mutlak lah. Sebagai jual kuliner itu selain dengan pemasaran, kita performan orangnya, ngelayanin orang, tempat, kebersihan dan sebagainya itu udah pasti. Ya paling kalau dihitung-hitung itu modal itu bisa 1,5 juta sehari itu untuk 4 cabang, modal bahan mentahnya. Iya, tapi kan keuntungannya juga kan lebih. Kalau mau lihat omset juga bisa, nanti ada di sini tuh ada catatan per harinya, ada per 15 harinya, ada per 1 bulan, ada per 1 tahun pun ada omsetnya. Seperti itu. Tapi kalau di sini omset yang di sini, kalau yang di cabang lain biasanya bukunya di tempat cabang lain. Paling kita di fotonya itu tiap malamnya aja. Seperti itu. Memang kalau manajemen bisnis itu semua usaha walaupun dari yang kecil kalau di-manage dengan bagus pasti hasilnya bagus. Selanjutnya itu tentang tenaga kerja. Apakah ibu akan memerlukan tenaga pembantu untuk menjalankan usaha ibu? Jika iya, bagaimana ibu akan mendapatkannya? Pasti kalau tenaga itu kita nggak bisa semua sendiri. Dari kita beli bahan apapun, kalau saya belanja keuangan memang saya pegang, tapi kalau untuk mengatur semua usaha ini semua melibatkan semua karyawan. Emang diperlukan dan memang di sini sangat diperlukan, apalagi 4 cabang, pasti orangnya harus lebih banyak lagi. Karena kita bekerja kan prinsipnya ya modal dengkul, minjem dengkulnya orang. Itu namanya minjem dengkulnya orang. Karena kita menghasilkan uang juga sebetulnya bukan kita yang gaji, sebetulnya mereka yang menggaji dia sendiri semua. Kan mereka mencari uang buat kita kan. Nah seperti itu, hanya kita ini mengarahkan aja, atau istilah kerennya memanage aja, memanage keuangan dan memanage kerjanya aja. Kalau di sini kan karyawan itu ada 6, 7 sama salon. Kalau yang di cabang lain di Blok C 4. Kalau yang di Curug 1, kalau yang di Citra 2. Jadi sekitar 13 orang sampai 14 orang. Kalau mencari di situ ditanyakan gimana cara mencarinya. Kalau kita cari itu biasanya dari teman yang udah biasa kerja di restoran dan dia punya teman, punya saudara. Kamu ada saudara nggak yang kerja, yang udah pernah kerja di bidang mie ayam, atau minimalnya dia sudah pernah biasa kerja di tempat makan. Jadi kalau udah biasa kerja itu ibaratnya trainingnya itu nggak susah-susah banget, karena dia sudah biasa kerja, otomatis kan
tahulah struktur orang kerja itu seperti apa, jamnya seperti apa, dan kerjanya bagaimana, itu pasti enak. Tapi kalau belum pernah kerja sama sekali memang ya agak lumayan apa ya, kita ngajarin dulu dari nol karena belum pernah kerja. Makanya dicari di sini yang sudah berpengalaman kalau bisa, dan gajinya pun berbeda sesuai dengan kemampuan orang itu. Jadi kalau yang memang dia udah koki yang beneran, ya tentu gajinya ya 110 sehari, termasuk fasilitas kontrakan 500.000 ya, bangsa 3.800 itu kalau yang udah koki andalan. Kalau yang koki-koki masih senior itu dalam arti yang ngelamarnya ke sini memang posisi dia udah koki di luar, udah jadi koki di restoran mana itu biasa 38. Kalau yang koki senior itu dalam arti dia belajar di sini tapi sudah lama ngikuti sini, itu namanya koki senior. Itu sekitar sehari 105.000, jadi sekitar 3.150.000. Kalau yang koki-koki masih junior itu 2.100.000, ada yang 2.800.000. Kayak Mbak Siti itu Mbak Siti yang pakai kacamata itu 2.400.000. Kalau Mbak Amel itu 2.100.000. Kalau Om Prapto itu 3,8, 3.800.000. Kalau Om Ipan yang di Panongan itu 3.150.000. Jadi di sini gaji nggak bisa sama. Jadi selain kemampuannya, masa kerjanya, dan bidangnya apa, dia bagiannya apa, itu beda-beda. Kalau bagian ibarat di restoran tuh waitress, kalau di sini mah kenek, istilahnya keneknya aja, keneknya. Jadi yang koki sama kenek tuh beda. Kalau kenek itu pasaran gaji kalau anak baru masuk itu 50. Kalau yang udah agak pinter udah 60. Itu plus makan semua udah di sini semua. Jadi itu di sini macam-macam. Nah, bagian dapur, koki dapur, memang dia khusus koki dapur. Koki dapur itu gaji 2.100.000. Jadi kalau koki depan khusus mengolah mie. Tapi kalau koki belakang menyediakan bahan-bahan baku yang mau dijual atau dipasarkan. Jadi beda koki. Kalau koki belakang kan memang di sini paling banyak karyawan karena ini pusatnya. Jadi pengiriman barangnya dari bahan-bahan baksonya, ayamnya, bumbu-bumbu kuahnya itu dari sini semua. Jadi mereka di tempat lain itu tinggal memasarkan atau memasak ulang. Memang kalau kuliner itu agak beratnya begitu, dari bahan mentah, mengolah lagi, masih memasarkan lagi pun itu harus mengolah ulang lagi. Makanya sesuai. Makanya kalau kayak usaha-usaha yang kecil itu usahanya ya omset ibarat untungnya gopek 1.000. Kalau kuliner terlalu besar tapi tenaganya ya menyerap, lumayan capek dan menyerap banyak orang. Seperti itu. Ya bagian-bagiannya sesuai dengan masa kerjanya, sesuai dengan kemampuannya, tentu gajinya berbeda-beda. Selanjutnya, sudahkah Ibu menulis tugas dan kewajiban tenaga pembantu? Tugas atau kewajibannya pembantu. Kalau di belakang itu paling yang kita bikin schedule tentang liburnya. Ada boleh difoto di dapur itu kalau belum disobek sama mereka anak-anak. Jadi mereka bikin tugasnya. Kalau tugas tuh mereka nggak perlu ditulis karena sudah ada bagian-bagiannya. Tina, kamu bagian koki dapur. Oke, siap, koki dapur. Andre, kamu bagian ngirim sama nyuci piring. Itu Mas Andre. Mbak Amel, kamu bagian koki depan. Si Dea, kamu bagian kenek depan. Lutfi, kamu bagian minuman. Itu sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi kita jarang tulis sih. Hanya yang ditulis itu off-nya, liburnya siapa nih hari Senin, hari Selasa siapa. Itu aja yang ditulis di belakang. Tapi kalau tugas-tugas itu nggak saya tulis, hanya mereka sudah dikasih bagiannya masing-masing. Apakah tempat usaha Ibu ini ada rencana untuk mengadakan latihan atau magang untuk tenaga kerja? Kalau seperti itu pastilah ada rencana, ya namanya rencana itu boleh ya. Kalau kedepannya saya tuh harapannya nggak muluk-muluk ya. Sekarang kan memang lagi buka cabang tuh mie, di bidang mie. Tapi saya tuh pengen mencoba di bidang seafood. Tapi nggak jauh beda dengan kuliner, nambah menu. Tapi intinya pusatnya di sini, jadi di trainingnya di sini. Memang di sini tuh tempat pelatihannya dulu, dan mereka ditaruh cabang lain itu minimal yang udah jebolan dari sini. Misalkan Om Ivan
Mas Ivan itu udah lama di sini 3 tahun 4 tahun, jadi makanya dia ditaruh di cabang lain yang baru, tapi ada anak baru, dia bagian seniornya yang ngatur anak-anak yang baru. Jadi bisa dibilang ini pusatnya melatih atau pusatnya training di sini, karena kalau anak baru ya nggak bisa dia suruh kerja langsung dibukain cabang baru, ya pasti harus ada dilatih dulu dari sini. Jadi bisa dibilang training dulu di sini, bisa paling cepet-cepetnya itu 6 bulan. Dan di sini kalau mau jadi koki masak, yang namanya masak jadi koki di depan tuh paling enggak 1 tahun sampai 1,5 tahun itu baru boleh pegang masak mie di depan. 2 tahun kalau anaknya yang namanya daya tangkap orang beda-beda ya. Ada yang orang itu gatean, kalau bahasa orang Jawa itu cepat nyantel. Ada yang orang itu apa ya, kalau daya tangkapnya lemah, jadi masak itu nggak bisa melulu. Mie mentah setengah mateng, lodoh itu kan beda-beda. Mbak, asin, yamin, jadi itu memang dibutuhkan ya kesabaran, ketelitian, dia punya feelingnya itu bagus. Kadang masak itu saya bilang memang ada, bilang orang bakat ini memang ada bakat masak ini, jadinya dia tuh training nggak perlu lama-lama, emang dia ada di badan dia itu udah ada, ibarat kita stylenya itu udah ada, punya style, punya hobi, punya dia jiwanya itu di bidang ini, cepet jadinya, nggak perlu ngajarin sampai setahun 2 tahun. Kalau kemarin itu Amel itu nggak sampai setahun, 5 bulan atau 6 bulan. Emang dasarnya anaknya pengen tahu, rajin, cekatan, itu pasti otomatis cepet pinter. Ada yang orang apatis, sifatnya diem aja. Kalau aku bagiannya nyuci piring, ngelap ya udah ngelap, ngapain saya harus belajar pengen dia cara masak mie. Ada anak seperti itu kan. Dan ada yang anak memang tipe orang itu yang nggak mau diem, pengen taunya tinggi, itu bagus, jadi cepet bisa. Nah itu yang saya bilang, dia tangkap orang beda-beda, tergantung kemauan pribadi orang itu masing-masing. Kadang gajinya itu, gaji saya kan cuma segini, gaji dia segitu. Kadang-kadang berpikiran seperti itu, padahal bukan masalah gaji atau apa, kan sesuai dengan kemampuan. Kalau dia dapat ilmu itu nggak ada ruginya. Kalau dia pun nanti keluar, suatu saat dia punya usaha sendiri, kan minimal udah ada gambarannya atau bocorannya lah. Kalau masak mie itu ternyata kalau mie setengah matang tuh kayak gini loh. Ternyata kalau ngerebus mie itu harus air yang mendidih sampai ngegolak. Jangan cuma mendidih dikit, ngegolak yang kalau dihitung derajatnya itu udah yang 360 Celcius atau yang bagaimana yang benar-benar panas strong, supaya apa, mie itu sekali masuk blung, nggak nyampe berapa detik tuh langsung terbang, ngambang blung ke atas tuh, berarti bener-bener air itu mendidih banget. Itu berpengaruh dengan rasa dan kualitas tekstur mie-nya itu. Karena kalau airnya belum mendidih, itu dicemplung itu kerendam, memang nanti matang lembek, tapi dirasa itu mentah. Karena namanya mie kalau direndam air gimana, nggak air ngegolak pun, kamu rendam air dingin pun dia akan benyek kan. Tapi dimakan mentah bikin orang sakit perut. Terus dari selain itu, teksturnya air yang mendidih itu, mie-nya ngembang langsung terbang, nggak ada berapa detik langsung biung terbang. Air yang mendidih ngedulak, coba cemplungin plung, langsung dia naik terbang, muter cepet matang, diangkat. Dan itu ada mau setengah matang seperti apa, mau matang seperti apa, mau lodoh seperti lembek. Kan orang ada selembek, saya maunya lodoh, saya maunya lembek, itu harus ada bedanya. Dan seperti itu. Apalagi yang perlu ditanyakan? Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu peralatan dan barang apa saja yang diperlukan? Kalau di sini ya namanya kuliner ya nggak ada yang peralatan yang berat-berat yang bagaimana. Kalau bikin mie ya memang perlu alat mie yang namanya itu kayak mesin cetak mie, mesin apa ya, ngaduk itu apa namanya itu, buat ngulanin mie-nya itu doang ada. Tapi kalau untuk peralatan yang berat nggak ada, paling dandang, panci, kompor udah. Karena mie ayam itu simple, bukan kayak restoran besar yang butuh oven untuk manggang dan sebagainya, enggak, dia simple. Terus karena kita kan makanan yang dimasak itu menunya cuma apa, sambel sama ayam, udah selesai, apalagi yang dimasak. Kecuali warteg, menunya itu ada beberapa macam menu. Mie ayam itu yang dimasak hanya sambel sama ayam, ya toh. Kalau toh bakso ya paling bikin adonan bakso itu tadi, itu paling simple dan paling enak. Usaha nggak perlu mikir yang berat, harus masak ini masak itu, menunya apa banyak kayak warteg gitu, enggak. Kan menunya apa, kayak daun bawang, cesim itu dipotong mentah, kondisi mentah, nanti direbus kan saat pas lagi mau di depan penyajian, tapi di belakang kan mentah semua, kondisi dipotongin, udah disiangin, udah dicuci, disiapin, taruh di showcase. Setiap mau ngambil tinggal ngambil ke depan.
Alatnya berat yang nggak ada, ya paling dandang, rebusan itu sama kompor 3 inti doang. Nggak, kalau nggak ada kompor, nggak ada dandang, panci nggak jalan, udah itu doang. Nggak ada yang dibutuhin alat berat masak atau semacam oven apa itu enggak. Simpelnya. Dan berapa biaya penggandaannya? Dalam arti belinya alat-alat itu. Kalau kita hitung panci itu kan yang paling murah ya, yang untuk ukuran berapa ya, itu diameter 20. Kemarin saya beli 135, kan macam-macam, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang cuma 90, tergantung bahannya. Kalau dandang bakso itu, dandangnya bakso, dandangnya mie itu yang panjangnya tinggi buat kuah bakso itu paling harganya ada yang 180, ada yang 130, ada yang 125. Nah, saya kemarin beli itu 250 dapat 2. Jadi itu dapat dandang second, tapi dia secondnya yang bagus, bekas dari restoran, jadi tebel punya. Itu kalau kita lihat beli di online barunya itu bisa sampai 800-700. Begitu. Dapatkah Ibu menghemat jika membeli barang bekas? Pastinya kan lebih menghemat. Yang namanya kalau peralatan itu second nggak masalah, karena peralatan itu kan nggak berpengaruh dengan rasa, merubah rasa kan tidak. Panci kita sendok, kalau panci-panci yang dari perhotelan, panci dari hotel yang tutup atau dia memang ganti yang baru, itu kualitas barangnya tidak diragukan, itu barang bagus pasti. Ibaratnya stainless juga stainless yang bagus punya. Kayak buat itu apa itu, kalau orang istilahnya buat bikin presto itu kan pancinya beda, bahannya beda, bisa menahan panas di dalamnya itu. Jadi nggak ada rugi, selain dia menghemat biaya, kita juga berpartisipasi ramah lingkungan. Jadi tidak ada yang mubazir. Barang yang tadinya di toko loa yang misalkan dibuang bisa kita manfaatkan. Yang penting intinya dia masih layak, tidak bocor. Bahan second kalau dari hotel itu bagus, bahannya memang bahan-bahan yang bagus punya, dia punya peralatan itu nggak sembarangan. Jadi dipakai itu istilah kata kita beli yang barunya, yang 200 atau 300, itu paling 6 bulan nggak nyampe udah jebol. Bolong minimal ringannya mah. Kenapa? Karena dia direbus api terus-menerus lebih dari 18 jam setiap hari dan dia kena garam. Logam apapun kalau kena garam cepat bolong. Kecuali logamnya yang bagus punya. Ya kan? Iya. Kalau barang second tapi kualitas barang yang bermerek itu lumayan. Kalau kita beli second nih, taruhlah 250 dapat 2. Jadi satu cuma 125, tapi kita bisa memakai bisa setahun 2 tahun, itu udah lumayan menghemat daripada kita yang 4 bulan sekali beli panci, 4 bulan sekali, sampai di atas itu saya udah kayak pasar loa itu yang bolong-bolong itu banyak. Akhirnya dijual bekas. Tapi kalau beli second tapi dia bagus bisa pakai 2 tahun setahun kan lumayan. Pancinya tebel, yang direbus tiap hari, karena di sini kan ngerebus ya bayangin dari jam 6 itu udah mulai nyalain kompor sampai nanti setengah 10 malam berapa jam? Oh, lama juga. 14 jam lebih, kurang lebih. Karena setengah 6 ketemu setengah 6 12 jam. Iya, Setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10. Iya, kurang lebih 16 jam. Tapi memang tiap cabang beda, operasional jamnya beda. Hanya di sini doang yang sampai 16 jam. Kalau tempat lain 12 jam semua. Karena di sini karena menyiapkan bahan, jadi masaknya dari pagi untuk dikirim ke tempat-tempat lain. Oh iya. Begitu. Makanya di sini lebih banyak menyerap tenaga dan lebih jamnya lebih panjang, dan di sini dibikin 2 shift karena jamnya 16 jam. Kalau kita memperkerjakan orang di atas 12 jam tiap hari kan satu kasihan, juga melanggar undang-undang Departemen Tenaga Kerja. Memperkerjakan orang kan nggak boleh lebih dari 12 jam, terkecuali sekali-sekali lembur. Iya. Tapi saya rasa sih nggak berpengaruh karena kita bukan PT perusahaan besar, itu memang harus mengikuti peraturan karena kita masuknya home industry. Kalau PT kan harus ngikutin undang-undang tenaga kerja, harus UMR lah, memperkerjakan harus sekian jam lah. Kalau UMR kan 8 jam, belum potong istirahatnya. Ada yang tertanyakan lagi? Atau dapatkah Ibu menghemat jika dapat meminjam saja? Misalnya pinjam kita pernah nggak?
Minjam itu nggak mungkin ya, karena kan kalau di sini kan bukan minjam alat gitu kan istilah, maksudnya minjem barang gitu kan. Kalau di sini kan apa ya istilah kata, kan di sini ini wilayahnya kan pasar, wilayahnya ruko, orang-orang yang usaha semua. Jadi kita kalau minjem kayak gitu ya kayaknya kurang cocok gitu ya. Iya, karena kan kita ke kiri ke kanan kan jarang kenal, karena di sini mayoritas kan orang Chinese yang punya kesibukan masing-masing dan mereka tidak tinggal di sini, mereka di sini itu tempat usaha. Nggak mungkin kita minjem rumahnya dia di Gading, kesono ngambil panci ke Gading, nggak mungkin. Jadi memang ya harus beli, paling nggak kita beli yang bermerek, yang murah-murahan aja lah. Dan sekarang ada solusi beli barang second tapi barang bermerek, itu untuk menghemat biaya. Apalagi yang perlu dipertanyakan? Pertanyaan terakhir, apa adakah cara lain untuk menghemat pembelian peralatan dan barang yang diperlukan? Cara lain ya, kalau saya bilang cara lain itu tadi, kita manfaatin barang second limbah tadi, yang barang-barang yang dijual second yang murah tapi barang bagus itu udah. Karena kita kalau jualan selain itu dari bahannya, kita ngomongin bahan untuk menghemat ya, bahan alat-alatnya lah untuk mengolah itu makanan. Kita selain beli barang second tapi bermerek, yaitu untuk menghemat. Nah, tapi kalau untuk menghemat biaya produksi pengolahan bahan-bahan yang kita jual, makanan ini kita belinya harus partai besar. Kayak sekarang nih, kayak samping ini ada saus nih, nanti boleh difoto. Kita kalau beli ngecer itu kan lebih mahal, karena kita jual minyak murah, terus bahannya juga harus yang bagus. Kalau bahan bagus tentu mahal. Kalau untuk menghemat beli bahan bagus tapi mahal pengen murah, berarti harus beli partai besar. Dalam arti partai besar, kita belinya langsung ke sales atau pabrik sausnya, langsung dikirim, itu pasti lebih hemat. Kita beli satu karton itu sehari, kita pemakaian saus itu satu karton itu satu dus yang isi 10 untuk satu hari, 10 kilo saus itu kita pakai 10 kilo dalam sehari. Nah itu kalau kita ngecer, ada yang jual 125, ada 135, bahan di Dasen itu saya cek 145 satu karton. Tapi kalau kita beli partai besar langsung dikirim dari sales dari pabrik, itu cuma 118.000. Jadi harus beli yang banyak. Kalau beli 1 biji dia nggak mau kirim. Itu dari bahan-bahan saus, minyak. Terus kita kayak beli cabai itu ke Tanah Tinggi, pasar induk, pasar sayuran, pusatnya di pasar Tanah Tinggi. Kalau di sini Pasar Anyar juga ada, Pasar Anyar Tangerang, tapi lebih pusatnya lagi di Poris Pelawat. Pasti tahu kalau Poris itu. Ya, itu pusatnya sayur-sayuran. Jadi kita kalau belanja sesim, beli jeruk peres, beli daun bawang, beli cabai, itu partai besar. Karena udah 4 cabang, kalau kita beli ngecer, dan kita sehari misalkan cabai sekarang lagi mahal ya. Sehari kita pemakaian cabai 3 kilo sampai 4 kilo. Nah, sedangkan di sini cabai itu 1 kilo udah 85.000 sampai 90. Sekarang udah agak murah 75. Tapi kalau kita beli partai besar langsung ke pasar induk, itu cuman bangsa 50 atau 55, itu yang supernya. Bahkan kalau lagi harga cabai murah di sono itu cuman 18.000 per kilonya. Di sini orang bisa jual 35, 45, di sono cuma 18.000. Ya kan mereka udah ke tangan ketiga di Pasar Bonang ini, udah tangan ketiga. Dari Pasar Pelawat bisa ke Pasar Anyar larinya ke Pasar Bonang. Jadi udah 3 kali tangan. Tapi kalau kita dari 1 tangan, jadi itu untuk menghemat. Kalau kita belanja di sini cabai sehari misalkan 4 kilo dengan harga 80, sehari 320. Tapi kalau kita belanja di sana cuma 50.000 kali 4 cuma 200. Nah, 200 ke 320 itu selisihnya 120.000 kali sebulan. Udah 3 juta berapa itu? Nah, hematnya dari segi cabenya 3.600.000, belum dari cesim. Cesim itu di sini sekarang lagi mahal, harga cesim lagi naik daun nih 11.000 sampai 13.000. Padahal di sono paling sekitar 8.000. Kalau lagi murah di sono cuma 4.000. Waduh, jauh banget. Di sini harganya orang jual 7.000, 8.000. Kalau lagi murah di Pasar Bonang cesim itu 7.000, 8.000, di sono paling 4,5.
ya memang orang jualan kan dari sononya juga butuh bensin waktu kan. Jadi makanya orang jualan sayuran juga sama, dia ambil untung hampir separuh. Kenapa ngambil untung separuh? Karena resiko busuk itu dari cesim, dari daun bawang, jeruk peras di sini itu 15 sampai 18 ribu. Sedangkan di sana jeruk peras kalau lagi mahal-mahal, semahal-mahalnya kayak gini paling 10 ribu. Di sini 18, 15 paling murah. Itu pun yang jual 15 murahnya paling di si Uni Padang itu dia jual 15, yang lain udah 17, 18. Di sana cuma 10 ribu. Itu udah kita pilih bahan yang bagus, kan ada KW-KW. Jeruk juga begitu. Kalau satu KW2, KW3. Nah, cabai pun ada KW1, KW2, KW3. Jadi dia tergantung cabainya yang premium ini, yang cabai setan, yang oranye, yang bener-bener yang montok-montok, yang bulat-bulat itu beda harga, tapi semahal-mahalnya tetap kalau di tanah tinggi lebih murah daripada kita beli di pasar Gunung karena udah ecer. Jadi itu solusi untuk menghemat, menekan biaya produksi supaya keuntungan kita lebih. Kita nggak ada solusi, apalagi kayak sekarang lagi digembar-gemborin yang namanya krisis moneter. Hidup makin susah, daya beli makin melemah, otomatis kita solusinya harus apa? Kita mau ganti bahan nanti bahaya. Kalau ganti bahan yang murah nanti rasa berubah, pelanggan kabur, omset bisa hancur. Mengurangi karyawan kadang kasihan juga, karena suatu saat kalau kita lagi rame nyari orang lagi susah. Ya untuk solusinya itu tadi, menekan biaya produksi dengan cara menghemat biaya belanja dengan beli belanja partai besar. Beli bahan-bahan dandang kita cari di online, barang second tapi bermerek, jadi awet supaya nggak jebol 3 bulan sekali beli panci. Dan cabai, kalau kita cabai, daun bawang, jeruk peres, cesim, saus kita beli partai besar ibarat Royco, micin. Satu, menghemat biaya, kedua menghemat waktu. Jadi kita nggak sibuk tiap hari belanja, waktunya itu habis. Jadi kalau kita belanja udah stok banyak, kita menghemat waktu dan tenaga, lebih efisien. Seperti itu. Cabai itu bisa diawetin di freezer itu bisa sampai 6 bulan. Beku. Karena restoran-restoran besar itu semua seperti itu. Makanya dia kalau lagi cabai mahal itu kan kadang 2 bulan, sebulan kan efek mati kan turun lagi tiba-tiba. Jadi saat cabai mahal dia nggak kena dampaknya. Restoran-restoran itu dia malah dia udah beli mesin gilingnya sekalian, mesin giling cabai yang pakai mesin yang gede, bukan blender. Kalau blender bisa jebol blendernya. Karena itu ngeblender cabai ratusan kilo. Restoran, pabrik, semua seperti itu. Giling kalau kita mau pakai kecil di blender itu dimasukin ke jerigen, terus diikat yang rapat ditutup. Jadi dia mau ngeblender kondisi mentah. Kenapa? Kalau mentah itu supaya rasa nanti nggak berubah, pedesnya nggak hilang. Nanti dimasaknya saat mau dipakai baru dituang, tapi kondisi cabai udah diancur. Itu untuk menghemat tempat. Karena kalau dimasukin udah bentuk ancur, udah besar di dalam jerigen itu kan lebih menghemat tempat. Satu jerigen itu yang 5 liter, berapa liter itu cabai dari berapa kilo yang udah dihancurin. Seperti itu. Apa tanya lagi? Sudah adakah pemasok dari setiap bahan baku dengan kualitas tepat dan harga yang terjangkau? Ya. Gimana tadi? Sudah adakah pemasok dari setiap bahan baku dengan kualitas tepat dan harga yang terjangkau? Iya. Kalau kita pemasok itu paling ini ya, saus. Itu sih kita ada pemasok saus, minyak, sumpit, styrofoam, plastik kuah anti panas, plastik sambal, kresek, kantong kecil, kantong tanggung, kantong jumbo. Itu sudah ada yang masuk. Terkadang kita belanja langsung ke agennya langsung sana kalau nggak sempat. Jadi udah ada langganan. Tapi kalau kayak cabai itu kita nggak mau dikirim, kita harus milih sendiri, lebih afdolnya. Biar kelihatan kualitas Bisa diraba, dipegang, dilihat. Tapi kalau plastik, saus itu kan nggak bakal berubah. Kalau mereknya itu, apalagi dia udah punya nama, pabrik itu nggak mungkin merubah-rubah bentuk warnanya. Plastik hanya mungkin kalau ada perubahan tuh perubahan harga. Misalkan ini sekarang saus harganya udah sekian, ini sekarang plastik sumpit tuh udah naik, paling perubahannya di harga aja. Tapi kalau bahan mentah seperti sayuran, cabai, cesim, jeruk peres memang kita bukan dipasok, kita yang mencari sendiri ke pasar tinggi, tanah tinggi atau Polres Pelawat. Itu pusatnya induk sayur.
Oh, sekarang bagian ini bagian terakhir ya, bagiannya saya nih. Ini lebih ke pelanggan sama cabang sih, isi-isinya sih. Yang pertama kan ibu kan cabangnya ada di mana? Ada 4 kan. Nah kalau untuk di sini kira-kira untuk di apa ya? Untuk di pusat sini tuh usaha mie ayamnya udah berjalan lancar belum sih? Kalau di sini kalau di pusatnya ya udah lancar karena sudah berjalan dari 2017 sampai sekarang 2023. 6 tahun kurang lebih. Iya, sudah lama. Karena dia yang pertama dan memang ini pusatnya sudah lancar. Tapi biasanya yang masih ibarat jalan di tempat, masih fluktuatif, naik turun itu di 2 cabang. Yang di Pasar Curug sama yang di Citra karena baru. Tapi yang sekiranya sudah ada tanda-tanda kehidupan itu yang di sini sama yang di Binong karena dia udah di atas 2 tahun. Kalau di sana udah mau jalan 3 tahun. Memang usaha itu bisa dilihat ada hasil itu sekitar kalau orang Chinese bilang itu 1000 hari. Kalau bahasa orang kita minimal itu kecilnya 6 bulan, gedenya 1 tahun, paling lama 2 tahun. Itu baru kita memetik hasil. Kalau memang ada hasilnya ya akan lancar. Kalau memang udah nggak ada hasil, memang alamat harus ganti tempat. Iya. Gitu. Jadi jangan pantang menyerah. Kalau memang di situ sudah kita telatenin, sudah kita tekunin, udah segala cara kita kayak ngadain paket. Kayak di sini kita adain paket hemat nih 20.000. Nah di cabang Blok C kita adain paket hemat 15.000 itu satulah solusi untuk mendongkrak omset. Jadi kita cari solusi supaya orang itu oh ada paket hemat ya 20.000 udah dapat es campur, dapat komplit seperti itu. Oh ada pilihan paket hemat 15.000 nih, dapat bedanya minumnya bukan es campur tapi es teh tawar, tapi dapat pasti dapat palsu gitu. Itu salah satunya untuk menaikkan omset. Jadi kalau di cabang yang lain yang baru belum ada 1 tahun itu biasanya ya masih fluktuatif dalam arti naik turun. Belum stabil karena dia belum di atas 2 tahun. Alhamdulillah. Seperti itu. Ini kebetulan 2 pertanyaan langsung kejawab. Ini kira-kira bagaimana segmentasi segmentasi konsumen produk usahanya Ibu? Kalau menurut saya itu segmen itu lapisan masyarakat yang seperti apa? Saya rasa sih seperti itu kayaknya. Kalau di sini pelanggannya sih ya dibilang menengah ke bawah, menengah ke atas, ini udah masuk semua karena kita makanan mie ayam ini kan masuk untuk semua lidah orang, untuk semua kalangan merakyat, menengah ke bawah ke atas semua ibarat kayak mie ayam, bakso itu kan udah familiar ya, kue tiaw, bihun dari menu-menu itu tuh bisa dibilang kebutuhan pokok karena orang yang nggak makan pun digantikan dengan jajan ini dia udah kenyang, jadi menghemat nasi gitu. Dan untuk kalangan orang menengah ke bawah segmentasinya sudah kita jangkau. Kenapa? Dengan harga yang 10.000. Nah untuk harga yang untuk orang kalangan menengah harga 12.000 bahkan yang 14. Nah mungkin kalau untuk kalangan menengah ke atas dia pakai harga yang 20, misalkan paket hemat komplit yang 20.000, jadi dapat bakso urat yang jumbo gede, dapat pangsit, itu yang untuk kalangan menengah ke atas. Tapi di sini itu rata-rata itu campuran sih, enggak hanya orang menengah ke atas tuh pengennya yang mahal terus juga enggak juga. Kadang mereka 10.000 aja lah, karena udah merasa 10.000 itu dia udah puas, udah cukup dan udah kenyang. Karena kalau ngomongin kepuasan orang itu kan relatif. Tapi yang jelas udah mencakup semua segmen itu, saya rasa dari menengah ke bawah ke atas semuanya masuk. Karena makanan kita ini udah kita usahain dengan bahan yang bagus, dengan harga yang kejangkau, harga yang merakyat. Jadi untuk semua kalangan pasti minat. Dan memang kita nggak ngomongin oh harganya mungkin murah kali laku, bukan juga, karena memang kita sajikan itu rasa, bahan-bahannya juga kita utamakan yang bagus. Karena kalau ngomongin orang maunya yang murah, sekarang kalau murah tapi nggak enak, bahannya bahan asal-asalan yang murah, saus-saus yang murah, tentu orang juga nggak mau. Sekarang lidah customer, konsumen itu sudah bisa menilai rasa itu enak nggak enak, dia tahu. Jadi dicari orang itu bukan karena orang kaya kok mau ya makanan murah, tapi kalau murah enak bersih dia kenapa enggak, kan begitu. Makanya kita harus kemas usaha itu dengan tempatnya yang bersih ya kan, performan orang yang ibarat marketingnya harus kita pasin, marketingnya yang jago, pemasarannya, jadi itu berpengaruh. Rasa sekarang kalau enak
tapi mahal juga kita susah tembus pasaran, karena orang menengah ataupun orang kaya juga kalau ada yang murah tapi enak bersih, kenapa enggak, ngapain beli yang mahal, kan seperti itu. Apalagi orang yang menengah ke bawah, orang pun menengah ke bawah, orang-orang yang rakyat bawah itu juga dia pasti nyarinya yang murah tapi enak. Jadi itu segmentasinya udah masuk untuk semua kalangan masuk. Dan ngomongin selera lidah orang, kalau yang namanya kita orang Indonesia, orang Asia, yang namanya mie, noodle, bakso itu semua udah merakyat dan hampir semua orang itu pasti suka ya. Bagi orang yang diet yang nggak suka makanan bakso, nggak suka mie, takut gendut, kita kan di sini sediain bihun, kue tiaw, itu kan rendah glukosanya karena dia dari bahan, kalau bihun itu jagung, kalau kue tiaw itu dari tepung beras. Bisa, jadi nggak usah takut datang ke Mie Mita nanti gendut makannya mie ayam terus, nggak juga, karena kan solusinya ada bihun, ada kue tiaw, itu juga nggak tinggi glukosa, tinggi karbo. Jadi makanan kita ini udah untuk semua kalangan dan untuk momennya, mau pagi cocok, mau makan siang cocok, malam pun cocok. Terus ini ada, kalau menurut Ibu kira-kira pelanggan-pelanggan Ibu tuh benar-benar butuh produk yang Ibu tawarin nggak sih? Kalau saya rasa butuh tidak, itu terkadang karena namanya kita jual makanan itu kan nggak perlu penawaran kayak kita sales elektronik atau sales apa ya. Karena makanan itu intinya dia lapar pasti mencari. Dan yang dicari itu yang sesuai dengan selera dia dan pas sama ya. Terus tapi kan orang udah punya banyak pilihan kan. Sekarang itu kan bakso di mana-mana bulat ya, tapi semua bakso bulat kan rasa berbeda. Dan mie itu memang seperti itu, teksturnya di mana-mana mie yang mesti panjang, kecil itu, tapi kan punya rasa beda-beda. Jadi kalau customer itu nggak perlu kita harus menawarkan seperti ini. Seandainya nih yang Ibu jual ini kurang diminati gitu, kurang diperlukan, kira-kira Ibu bakal ganti produk atau bakal ganti lokasi nggak? Kalau lokasi tadi dijelasin. Kalau lokasi saya sudah terangkan tadi, kalau kita itu percobaannya kita lihat masa 2 tahun. Kalau 2 tahun sudah nggak jalan, kemungkinan memang tempat itu kurang oke, ya mungkin strategis dari fasilitas parkirannya kurang, biasanya gitu, nggak ada parkiran tuh pasti nggak jalan. Karena orang makan tuh nomor 1 parkiran, biasanya dari situ. Tapi kalau rasa itu kita udah mulai coba mie ayam ceker. Ternyata kita tiap hari kita ngetes, cuma lakunya sekian porsi, jadi kita mundur, udah kita ganti lain. Karena ternyata mie ayam ceker ini udah kita coba kurang jalan, peminatnya kurang. Jadi kita orang dagang ini kan kadang yang ngajarin pedagang pembelinya, ternyata dia lebih suka itu mie ayam pangsit ke bakso. Ya udah, kita harus bikin inovasi mie ayam baksonya tuh. Sekarang baksonya bikin bakso urat, dibikin kecil untuk porsi kecil. Kita bikin jual pangsitnya aja karena orang itu suka pangsit. Jadi kita bikin jual pangsit rebus, pangsit goreng kayak begitu. Jadi kalau makanan memang kita namanya kuliner itu memang harus sering inovasi, gonta-ganti kreasi. Kalaupun nggak cocok, berarti memang lidah customer kita orang Bonang ini memang nggak cocok dengan makanan seperti itu, kita ganti. Nggak masalah, karena memang kita kan namanya manusia tetap harus jangan salah mencoba, berusaha seperti itulah, harus kita coba-coba lagi. Oke, sudah semuanya. Iya, sudah. Oke lah. Jadi sekian aja untuk wawancara kali ini ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, makasih banyak Ibu.